Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran merupakan kitab suci bagi umat Islam. Tanpa Al-Quran, umat manusia akan kehilangan arah serta pedoman dalam hidupnya. Al-Quran juga merupakan sumber utama dari hukum Islam yang dapat memberikan tuntunan bagi umatnya mengenai kewajiban serta larangan dalam menjalani kehidupan. Sejak dahulu hingga sekarang, umat muslim khususnya di Indonesia selalu mempercayai bahwa pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam tertua yang dapat melahirkan generasi Qurani, yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dengan membaca, menghafal, memahami dengan baik dan benar makna yang terkandung di dalam Al-Quran, serta mengamalkan seluruh isinya di dalam kesehariannya. Seperti yang telah diterapkan oleh Pondok Pesantren Madani Tebu Ireng 14 Bintan. Pondok Pesantren Tebu Ireng 14 Bintan mampu mencetak generasi Qurani sebanyak 47 orang santri pada tahun ini, dengan melaksanakan wisuda pertamanya dalam beberapa kategori, yaitu kategori Kitab I'dadiyah sebanyak 22 orang, kategori Binazor sebanyak 21 orang, dan kategori tahfiz 10 juz sebanyak 4 orang. Wisuda perdana ini berlangsung di Aula Pondok Pesantren Madani Tebu Ireng 14 Bintan yang berlokasi di Curug Ijuk, Kabupaten Bintan pada hari Sabtu, tanggal 10 April 2021, yang dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah Kabupaten Bintan dan pengurus Pondok Pesantren Madani Tebu Ireng 14 Bintan. Untuk jajaran pemerintah dihadiri oleh Asisten Administrasi Umum Kabupaten Bintan, yaitu Hajah Kartini MSI, dan Kepala Kanwil Kemenak Provinsi Kepulauan Riau, yaitu Dr. Andes Khalif Ikhda Rifai. Sedangkan dari pihak pengurus Pondok Pesantren Madani Tebu Ireng 14 Bintan dihadiri oleh Kasih Pondok Pesantren, yaitu Dr. Andes Haji Ulil Amri, pengasuh Pondok Pesantren yaitu Kiai Haji Muhammad Lukman SAG MHI, dan Ketua Yayasan yaitu Kiai Haji Nurholis MPDI, beserta para tamu undangan lainnya. Acara wisuda Pondok Pesantren Madani Tebu Ireng 14 Bintan ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. dan menyanyikan Mars Pondok Pesantren Madani Tebu Ireng 14 Bintan. Madani Tebu Ireng
Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Pondok Pesantren Madani Tebu Ireng 14 Bintan, acara dilanjutkan dengan kegiatan seremonial lainnya seperti pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Wahyu Etika Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyudilla qauman ba'da idh hadahum. Dan pembacaan doa oleh Fathur Razi SAG. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salatan ta'dilu jami'a salawati ahli muhabbatika wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin salaman ya'dilu salamahum. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'u alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Pada kesempatan ini, Kiai Haji Nurholis MPDI selaku Ketua Yayasan Pondok Pesantren Madani Tebu Ireng 14 Bintan menyampaikan kata sambutannya. Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada para ustadz dan ustazah yang telah bersusah payah dalam merencanakan acara wisuda pertama ini sehingga berjalan dengan lancar. Selaku Ketua Yayasan, yang pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada para segenap panitia yang dalam hal ini dibimbing oleh ustadz-ustazah yang telah dengan bersusah payah merencanakan acara ini sehingga alhamdulillah dari beberapa hari kemarin sampai hari ini alhamdulillah berjalan lancar sesuai dengan yang kita rencanakan. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah ikhlas lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, perlu kita ketahui bahwa pesantren itu adalah pendidikan tertua di Indonesia, jauh lebih tua daripada negara kesatuan Republik Indonesia, apalagi sekolah-sekolah. Pesantren Tebu Ireng yang berada di pusatnya di Jombang sana, kalau kita baca itu berdiri tahun 1899, yang termasuk pesantren klasik, pesantren tradisional karena menggunakan metode-metode lama, yaitu metode sorogan, metode bandongan, betonan, yang mana para kiai mengkaji salah satu kitab, kemudian para santrinya menyimak, mendengarkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian dengan metode sorogan, ini para santri digilir satu persatu untuk setor kepada kiai, setor kemampuan, setor target yang telah dicapai, apakah itu takfir ataupun i'dadiyah kitab kuning. Alhamdulillah kita pesantren Madani Tebu Ireng Bintan juga melaksanakan itu. Jadi kita ini pesantren salafiyah modern. Jadi kedua metode dipakai, metode lama dipakai, metode baru yang biasa mereka sebut dengan pesantren modern yang menggunakan metode klasikal atau kelompok, dan mereka
tahun. Dan alhamdulillah dalam waktu 7 sampai 8 bulan kita telah sukses menelurkan 47 santriwan santriwati yang hari ini diwisuda. Kasih aplaus untuk mereka semua. Dalam hal ini, Haja Kartini MSI selaku asisten administrasi umum yang mewakili Bupati Kabupaten Bintan berharap semoga para wisudawan dan wisudawati ini dapat menjadi insan yang berkualitas serta menjadi insan yang berakhlak mulia yang dapat menyiarkan agama Islam ke lingkungan yang lebih luas. Yang berbahagia, kepada anak-anakku yang akan diwisuda, wisudawan-wisudawati, kami ucapkan selamat. Semoga ilmu yang dapat bermanfaat untuk masa depan dan juga mungkin dapat bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya. Paling kecil adalah bagi keluarga, untuk diri sendiri dan juga panutan bagi lingkungan sekitarnya. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan anak-anakku ke depan bisa menjadi insan-insan yang berkualitas, insan-insan muslim muslimah yang berkualitas. Dan tentunya ada mungkin tidak tahu ya Pak ya, apakah ada yang tidak ikut di wisuda Pak satu angkatan ini? Nah, untuk anak-anakku yang belum di wisuda saat ini, jangan khawatir, ini bukan suatu kegagalan ya. Teruslah berusaha, ini hanya keberhasilan yang tertunda. Mudah-mudahan di masa yang akan datang anak-anakku yang belum di wisuda hari ini akan ikut wisuda pada wisuda yang berikutnya. Untuk itu teruslah belajar dan belajar lebih giat lagi ya. Dan kepada adik-adiknya tentunya yang masih di bawah ini, mari terus kita belajar ya terhadap semua pendidikan yang ada di pesantren ini, bukan hanya terhadap pengetahuan agama, juga terhadap tindak tanduk ya kita semua di sini. Nah, ikuti arahan dari para ustazah, ustadz dan juga pada para pengasuh pondok pesantren yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan anak-anak semua menjadi anak-anak yang berkualitas, yang berakhlak mulia, dan juga bisa mengembangkan siar agama Islam kepada lingkungan maupun yang lebih luas lagi. Acara dilanjutkan dengan pembacaan SK pengasuh oleh Irfan Nurullah SH. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan: 1. Nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai wisudawan tahfiz bin Nazar dan I'dadiyah Pondok Pesantren Madani Tebu Ireng 14 Bintan tahun ajaran 2020-2021 Masehi. 2. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan peninjauan kembali sebagaimana mestinya. 3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Ceruk Ijuk pada tanggal 1 April 2021. Tertanda Pengasuh Pondok Pesantren Madani Tebu Ireng 14 Bintan, Kiai Haji Muhammad Lukman SAG MHI. Setelah pembacaan SK tersebut, maka sampailah pada puncak acara, yaitu prosesi wisuda, dengan memanggilkan nama-nama wisudawan dan wisudawati, serta memberikan penghargaan kepada para wisudawan terbaik. Kepada nama-nama yang kami panggil, dimohon untuk maju ke mimbar utama. Diawali dengan wisudawan tahfiz 10 juz. Muhammad Gilang Apriyadi bin Tatang Transtoko Karimun. Yasin Ahmad al-Hadil.
Kepada hadirin yang di depan dipersilakan untuk berdiri. Wahyu Etika Putri binti Kamarudin Karimun. Amin. Wa alihil muqarrabin. Anisatul Falihah binti Baginda Malim Siregar Essos MSI Karimun. Wa alihil muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in. Usratun Hasanah binti Syekhul SPDI Belakang Padang. Dilanjutkan dengan wisudawan bin Nadhar dan 3 juz. Fahimna haqqal bayan. Dwi Baskoro Gunawan bin Edi Gunawan Bintan. Ba'idna minasyaitan qarribnahu ila Muhammad Naufal Ramadan bin Sayul Natuna. Ba'idna minasyaitan qarribnahu ila Rahman. Ba'idna minasyaitan qarribnahu ila Rahman. Muhammad Rizki Saputra bin Khairil Anwar Bintan. Yasin Ahmad al-Hadi al-Amin. Sallallahu ala Yasin Muhammad Ilham bin Mulyas Bintan. Amin. Wa alihil muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in. Wa alihil muqarrabin. Hafiz Das Fitriansyah bin Dasril Bintan. Wa sahbihi wa tabi'in. A'idna minan nisyan wa Kezki Habibi bin Santak Nur Cahyo Batam. wa thiqala fil mizan wa liqa'a bil ghufran wa dukhula fil jinan. Syahrul Musafar bin Wahid Bintan. Birridwan wa dukhula fil jinan wan nadara birridwan wa dukhula fil jinan wan nadara birridwan. Bunga Salsabila Febriani binti almarhum Odang Tanjung Pinang. Ala Yasin Ahmad al-Hadi al-Amin. Sallallahu ala Yasin Kasandra Claudia Putri binti Richard Agustinus Batam. wa alihil muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in. Adinda Siti Syariah binti Juharman Tanjung Uban. Muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in. Hafidhna kulal Qur'an jawidna talqal lisan. Sarah Fajaria binti Kiai Abdul Majid SAD Fahimna Bintan. haqqal bayan Thabitnahu fil janan
Audrey Sani Amelia binti Zulfitri ST Bintan. قربناه إلى الرحمن بعدنا من الشيطان قربناه إلى الرحمن بعدنا من الشيطان Tria Indasari binti Salam SPD SD Lingga. Sallallahu ala Yasin Ahmad al-Hadi al-Amin. Bismi Aswala Fatihah binti Muslim SPD SD Lingga. Ahmad al-Hadi al-Amin wa alihi al-muqarrabin. Nadira Syafiqah binti Muhammad Firman Syafitri Tanjung Pinang. wa alihi al-muqarrabin wa sahbihi wa tabi'in. Sylvia Rahma binti Tramizi Brakit. أعذنا من النسيان واختمنا على الإيمان والثقال في الميزان واللقاء بالغفران Citra Sundayu binti Ratna Sugiwa Anambas. والدخول في الجنان والنظر بالرضوان والدخول Erliansa Febrianti binti Sudarso Anambas. والنظر بالرضوان والدخول في الجنان والنظر بالرضوان. Salsabila Kesaria binti Riyah Aan Tanjung Pinang. أحمد الهادي الأمين صلى الله على ياسين Nur Aisyah binti Sugiarso Bintan. الأمين وآله المقربين وصحبه والتابعين. Amelia Sufani binti Sadikin Dabo Singkat. Dilanjutkan dengan wisudawan Ula'a. وصحبه والتابعين. صلى الله Khairil Firdaus bin Ahmad Saiful Bintan. أحمد الهادي الأمين صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين Rizki Irmawan Nagita bin Ahmad Juwaihir Tanjung Pinang. وصحبه والتابعين وآله Rohendi bin Zainuddin Bintan. وصحبه والتابعين. حفظنا كل القرآن جودنا طلق اللسان. Muhammad Fadilah Adriansyah bin Iansyah Tanjung Pinang. حق البيان ثبتناه في الجنان Nabila Aulia binti Chun Chandra Tanjung Pinang. قربناه إلى الرحمن
بعدنا من الشيطان قربناه إلى الرحمن Fatima Azhara binti Haji Tengku Ira Surya Idham Ramli AMD Bintan. قربناه إلى الرحمن صلى الله على ياسين أحمد Mailinda Wulansari binti Fadilah Esos Bintan. صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين وآله المقربين Intan Khairia Salsabila binti Nur Effendi SPDSD Batam. والتابعين وآله Dilanjutkan dengan wisudawan ULAB. وصحبه والتابعين Muhammad Aji Yusdiantoro bin Didi Sutrisno Bintan. من النسيان واختمنا على الإيمان وثقال Tan Rozak Abdullah bin Sunardi Bintan. واللقاء بالغفران والدخول في الجنان والنظر Imam Tasdik Az-Zajli bin Muhammad Dawam Bintan. والدخول في الجنان والنظر بالرضوان والدخول في الجنان والنظر Muhammad Naim Furqon Adina Putra bin Musliyadi Bintan. صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين صلى الله على ياسين أحمد الهادي الأمين وآله المقربين وصحبه Eka Arya Yunita binti Suparno Bintan. وآله المقربين وصحبه والتابعين صلى الله Wan Sabita Yudina binti Wan Zainuddin Kijang. أحمد الهادي الأمين صلى الله على ياسين Akila Azhara Iskandar binti Dian Iskandar SPD Tanjung Uban. وآله المقربين وصحبه وتابعين Maura Antisa binti Salbaini SPD Anambas. وصحبه وتابعين أعذنا من النسيان Nurul Aisyah Saputri binti Suhendri Tanjung Uban. الإيمان والثقال في الميزان واللقاء بالغفران والدخول Sefira Bella Ardiani binti Abu Khairul Salim Bintan. بالرضوان والدخول في الجنان والنظر بالرضوان والدخول في Fatihatun Nur Rahmah binti Abdullah Fahmi SPDI Berakit. بالرضوان صلى الله على ياسين أحمد
الآمين Rihanisha Putri Aprianta binti Ustaz SPI Tanjung Pinang. أحمد الهادي الآمين. Bagi para wisudawan terbaik akan diberikan sebuah tantangan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh para penguji untuk menguji hafalannya. Dibaca apa? Dibaca rofa. Alamat rofaknya menggunakan apa? Sebabnya kemasukan amil apa? Amil maknawi ibtidah. Mana dalil yang menunjukkan bahwa ini kemasukan amil ibtidah? Dalil awamilnya mana? Maknawi yusnani amil ibtidah apa ila sahal saidah. Di akhir acara, Rumsidah SPD sebagai salah satu perwakilan dari wali santri diberikan kesempatan untuk menyampaikan ucapan sekapur sirihnya. Berkat kerja keras dari para ustadz dan ustazah di Pondok Pesantren Madani Tebu Ireng, merekalah yang memberikan pelajaran kepada anak-anak kami semua, dan juga doa dari kita semua para wali santri semuanya, ya Bapak dan Ibu, kita hanya bisa mendoakan dari kejauhan. Kerjasama yang baik insya Allah akan membuahkan hasil yang baik pula. Kami yakin dan percaya putra-putri kami di Pondok Pesantren Madani ini dapat menjadi anak yang mandiri, anak-anak yang mampu nantinya bermasyarakat ketika mereka sudah lulus dari Pondok Pesantren Madani Tebu Ireng ini. Insya Allah segala jeripaya para ustadz dan ustazah yang telah mendidik anak-anak kami dan mengajar akan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Kiai Haji Muhammad Lukman SAG MHI selaku pengasuh Pondok Pesantren Madani Tebu Ireng 14 Bintan juga memberikan arahannya kepada para santri dan berpesan agar pemuda harus mempunyai etikat dan keyakinan yang kuat serta harus mempunyai kesungguhan dan kemauan jika ingin sukses dan berhasil di masa depannya. Pemuda itu harus punya etikat, keyakinan, kesungguhan yang kuat. Dan barang siapa pemuda santri yang tidak punya kesungguhan, yang tidak punya kemauan, maka namanya munafik, tidak akan sukses, tidak akan berhasil, tidak akan manfaat di masa depan. Usai sudah acara wisuda pertama Kitab Iddadiyah Binazor dan Tahfiz 10 Juz Pondok Pesantren Madani Tebu Ireng 14 Bintan tahun 2021. Audrey Shani Amelia sebagai salah satu wisudawati kategori Binazor 3 Juz menceritakan suka dukanya selama belajar di Pondok Pesantren Madani Tebu Ireng 14 Bintan. Apa suka dukanya selama belajar di Pondok Pesantren Tebu Ireng Bintan? Suka duka saya selama di sini banyak. Kalau sukanya itu banyak termotivasi sama teman-teman yang lain. Jadi kita lebih semangat dalam mengejar target. Kalau dukanya itu mungkin saya dalam kesulitan murajaah Al-Qur'annya. Ingin menjadi hafiz Al-Qur'an dan membanggakan orang tua. Mungkin saya akan menargetkan 10 juz untuk tahun depan, dan untuk kedepannya lagi mungkin lebih banyak lagi. Saya ingin menyampaikan terima kasih karena sudah membimbing saya menjadi lebih baik seperti ini. Terima kasih juga karena sudah memberikan motivasi sehingga saya dapat seperti ini sekarang. Dan saya sampaikan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah memasukkan saya ke pondok pesantren. Saya tidak menyesal karena saya berhasil mendapatkan apa yang saya mau. Selain itu juga,
Ahmad Juwahid selaku wali santri menyampaikan rasa bangga terhadap anaknya yang telah berhasil diwisuda. Bagaimana perasaan Bapak setelah melihat anaknya diwisuda? Acara hari ini wisuda anak saya terasa terharu sekali menyaksikan acara hari ini, dan saya merasa sebagai orang tua merasa bangga dan senang. Mudah-mudahan selanjutnya ada acara-acara ini selalu disiarkan secara di media-media. Mudah-mudahan anak saya semakin hari semakin bertambah ilmunya dan belajar di sini dan bermanfaat bagi semua orang dan bagi diri sendiri. Pertama, saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua pengurus yang ada di sini, dan seterusnya mudah-mudahan kalau ada acara seperti ini dan lain sering di live melalui media-media yang lain. Dengan terselenggaranya acara wisuda pertama Pondok Pesantren Madani Tebu Ireng 14 Bintan tahun 2021 ini, diharapkan agar Pondok Pesantren Madani Tebu Ireng 14 Bintan dapat terus mencetak generasi Qurani sebanyak-banyaknya yang akan selalu memuliakan Al-Quran dan menjaganya dengan cara menghafal dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.